Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Fahrul Roji, Anissa Awalia Rahmawati, Dila Asmianur, Fitria Hasanah, dan Risa Amanda. Di sini kami akan menjelaskan tentang persamaan akuntansi dan analisis transaksi. A. Persamaan akuntansi. 1. Pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah suatu persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang atau kewajiban modal atau ekuitas perusahaan tersebut dengan formula yang lain. Berarti jumlah aset yang dimiliki perusahaan dikurangi dengan jumlah hutangnya atau kewajibannya sama dengan modal pemilik. Kedua, unsur-unsur persamaan akuntansi. Yang pertama, aktiva atau aset adalah daftar kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan. B. Hutang atau kewajiban adalah kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain sejumlah uang, barang, jasa di mana mendatangkan akibat transaksi di masa lalu. C. Modal atau ekuitas adalah bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di dalam perusahaan. Yang ketiga, prinsip persamaan akuntansi. Prinsip persamaan akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. 4. Rumus persamaan akuntansi. Harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. 5. Manfaat. Yang pertama, jadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak, tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. B. Analisis transaksi. Pengertian analisis transaksi. Setiap pelaku usaha atau perusahaan pasti akan melakukan transaksi dan semua transaksi yang terjadi akan dicatat dalam sebuah buku besar. Analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Analisis digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya, analisis transaksi dengan double entry system. Double entry system atau sistem pencatatan berpasangan merupakan sistem analisis transaksi di mana setiap transaksi keuangan yang terjadi akan berpengaruh minimal 2 akun. Pengaruh tersebut yakni untuk komponen aset di sisi debit dan komponen utang atau kewajiban ataupun modal atau ekuitas di sisi kredit. Hal ini mengacu pada persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah modal, di mana aset sendiri merupakan sumber-sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kewajiban adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain di masa depan. Sementara modal adalah hak residu atas aset setelah dikurangi dengan semua kewajiban. 3. Langkah-langkah analisis transaksi. Untuk menganalisis transaksi, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama,
Pahami jenis-jenis akun dan komponennya, misal akun aset dapat terdiri dari piutang, persediaan, dan lain-lain. Yang kedua, tentukan pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, atau pendapatan. Yang ketiga, tentukan pengaruhnya untuk setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun. Dan yang terakhir, tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. 4. Jenis transaksi keuangan. A. Transaksi dengan pemilik. Sebuah perusahaan yang didirikan pasti akan melakukan transaksi dengan pemilik. Biasanya terjadi di awal-awal pendirian. Transaksi ini merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pemiliknya, yang terdiri dari penyetoran modal dan PRIP atau penarikan uang untuk kepentingan pribadi. B. Transaksi dengan pelanggan. Terdiri dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya. Selain itu juga berkaitan dengan transaksi retur atau pengembalian barang oleh pelanggan karena tidak sesuai dengan pesanan atau ada yang cacat. C. Transaksi dengan pemasok. Transaksi ini seperti transaksi pembelian bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan, retur, pengembalian, dan transaksi lainnya. D. Transaksi dengan kreditor. Beberapa contoh transaksi ini adalah perusahaan dengan kreditor, yakni transaksi penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. E. Transaksi dengan penyedia nilai tambah. Transaksi ini yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan Anda. Pihak yang memberikan nilai tambah misalnya adalah karyawan pada perusahaan. Karyawan akan menyediakan tenaga atau pikirannya untuk perusahaan, seperti membuat barang yang akan dijual kepada konsumen atau jasa atau pelayanan untuk konsumen. Contoh analisis transaksi akuntansi. Tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binantu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksinya ialah menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk di sisi debit. Sedangkan sisi kredit yang terpengaruh atas transaksi ini adalah modal, lebih tepatnya sebagai modal Ilyas. Jurnalnya kas sama dengan 1 miliar, modal Ilyas sama dengan 1 miliar. Contoh kedua, tanggal 24 Maret 2017 untuk meningkatkan pelayanan pesan antar, perusahaan membeli sebuah mobil kepada toko Nasmaco seharga 250 juta secara kredit. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah, maka akan dicatat di sisi kanan atau debit, sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kredit atau sisi kiri. Contoh analisis transaksi kasus ini ialah tanggal 24 Maret menyebabkan perusahaan bertambah aset pada sisi debit berupa mobil sebesar 250 juta dan juga mengakibatkan bertambah juga utang usaha di sisi kredit sebesar 250 juta. Jurnalnya mobil sama dengan 250 juta, utang usaha sama dengan 250 juta. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.